wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurma Safaningrum dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 29. Akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab allazi yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana khalaqna hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dari isi tersebut kita dapat menuai isi dan kandungan ayatnya. Yang pertama, penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk berpikir kritis melalui penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang mempunyai akal atau ulul albab. Imam Al-Maghri berpendapat ulul albab adalah orang yang menggunakan akal pikirannya, mengambil faidah, hidayah, menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengingat hikmah, akal dan keutamaannya, di samping keagungan karunia-Nya dalam segala sikap dan perbuatan mereka. Ciri-ciri dari mereka termasuk dalam ulul albab, yaitu orang yang selalu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya boleh memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit maupun di bumi dan apa-apa yang terkandung di antara keduanya. Selanjutnya ada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan khalidal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan musyawarahkanlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu yang pertama, Rasulullah SAW mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau memiliki akhlak mulia, yaitu sifat lemah lembut kepada kaumnya yang melakukan kesalahan. Yang kedua, ayat ini berkaitan dengan perang Uhud yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ketidakdisiplinan para tentara kaum muslimin menyebabkan kekalahan di pihak kaum muslimin. Namun demikian Rasulullah SAW tidak marah. Beliau memaafkan dan memintakan ampun bagi mereka. Karena jika Rasulullah SAW bersikap kasar, mereka pasti akan berpaling dari Rasulullah. Yang ketiga, perintah untuk bermusyawarah dalam memutuskan setiap urusan, terlebih lagi jika urusan tersebut menyangkut urusan kepentingan umat. Dan yang keempat, perintah untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika sudah berusaha dan membulatkan
tekad terhadap satu urusan. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Luqman ayat ke-13 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la yusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayhi ilayyal masyir, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat ke-13 sampai 14. Isi dari kandungan ayat tersebut diantaranya yang pertama agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun juga. Yang kedua berbuat baik dan perbuatan buruk sekalipun beratnya hanya sebiji sawi dan berada di tempat yang paling tersembunyi tetap akan mendapat perhitungan dari Allah. Luqman memberikan nasihat agar anaknya selalu mendirikan sholat dan berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah ibu kita yang telah mengandung kita dengan lemah dan ayah kita yang sudah mencari nafkah untuk kita. Selanjutnya saya akan bacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallaha wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wa masakin wa qul linnasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Isi kandungan ayat tersebut berupa, yang pertama, orang-orang Yahudi Israel tidak menepati janji Allah setelah mereka melakukan perjanjian. Perintah untuk selalu menepati janji apabila berjanji baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melakukan hubungan silaturahmi antara sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perintah untuk melaksanakan sholat. Dan yang kelima, perintah untuk menunaikan zakat.